Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisdawati M, NIM B1A2190032, Prodi D3 Farmasi Angkatan 2019, Universitas Megareski Makassar. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang cara pembuatan obat dengan baik dan benar, atau biasa disingkat dengan CPOB, di mana saya akan menjelaskan beberapa poin. Pertama, pengertian dan tujuan CPOB. CPOB itu sendiri ialah tata cara pembuatan obat yang baik, yang merupakan pedoman wajib bagi semua industri farmasi agar menghasilkan produk yang berkhasiat, aman, dan bermutu. Adapun tujuan dari CPOB itu sendiri, pertama, menjamin obat dibuat secara konsisten. Yang kedua, memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Yang ketiga, obat yang dibuat sesuai dengan peruntukan obat tersebut. Yang kedua, sejarah CPOB. Peraturan tentang wajib menerapkan CPOB bagi industri farmasi atas Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 43 garing Menkes garing SK garing angka Romawi 7 garing 1989 tentang cara pembuatan obat yang baik. Yang ketiga, aspek-aspek CPOB, di mana aspek-aspek ini sendiri terbagi atas 12. Yang pertama, sistem mutu industri farmasi. Pemegangan izin industri farmasi atau IIF memproduksi obat sesuai dengan tujuan penggunaan, memenuhi persyaratan izin edar atau persetujuan uji klinik. Selain itu, obat yang dibuat oleh industri farmasi harus menjaga keamanan, mutu, dan efektivitas obat agar tidak menimbulkan risiko yang membahayakan bagi pasien atau pengguna. Di industri farmasi harus mencapai sasaran mutu yang handal. Diperlukan sistem mutu yang didesain secara komprehensif sehingga industri farmasi mampu menerapkan cara pembuatan obat yang baik. Yang kedua, yaitu personalia. CPOB menyatakan bahwa suatu industri farmasi harus menyediakan sumber daya manusia atau personil yang berkualitas dan terkualifikasi dengan jumlah yang memadai guna melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Di dalam CPOB ini sendiri mensyaratkan industri farmasi untuk memberikan pelatihan kepada seluruh personilnya. Yang ketiga, bangunan dan fasilitas. Bangunan dan fasilitas yang dimiliki oleh industri farmasi hendaklah memiliki desain konstruksi yang memadai dan disesuaikan kondisinya serta dirawat dengan baik untuk memudahkan produksi obat yang benar. Fasilitas sarana dan prasarana yang ada di ruangan harus memperkecil terjadi risiko kekeliruan, pencemaran silang, dan kesalahan lain. Desain atau tata letak sarana dan prasarana harus memudahkan pegawai untuk melakukan pembersihan. Sanitas dan perawatan yang efektif guna menghindari pencemaran silang, terjadinya penumpukan debu atau kotoran sehingga dapat menurunkan mutu obat. Yang keempat, yaitu peralatan. Peralatan pembuatan obat harus ditetapkan dan dikualifikasikan dengan tepat agar mutu obat yang dihasilkan dapat terjamin dan seragam dari batch ke batch. Selain itu, dalam penggunaan peralatan harus memperhatikan kebersihan agar dapat mencegah kontaminasi silang, penumpukan debu atau kotoran, dan hal-hal yang mampu berdampak buruk pada produk. Yang kelima, produksi. Di industri farmasi memproduksi obat dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan memenuhi ketentuan CPOB. Dengan mengikuti pedoman CPOB dalam produksinya
akan menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan mutu serta memenuhi ketentuan izin pembuatan dan izin edar. Yang keenam, cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik, di mana di dalam industri farmasi harus memperhatikan cara penyimpanan, lama penyimpanan, dan cara pengiriman obat atau kembalian obat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mengevaluasi kemungkinan kerusakan mutu obat. Jika dalam kondisi kemasan masih baik, namun cara penyimpanannya, lama penyimpanan, dan cara pengiriman diduga dapat merusak produk, maka produk harus dikarantina dan dilakukan koordinasi dengan industri farmasi terkait mutu produknya. Yang ketujuh yaitu pengawasan mutu, di mana dalam pengawasan mutu ini merupakan salah satu aspek yang paling esensial dari CPOB. Pengawasan mutu ini akan memberikan kepastian bahwa produk secara konsisten dimonitoring untuk menjaga mutu produk yang sesuai dengan tujuan pemakaiannya. Keterlibatan dan komitmen sesuai personel dan stakeholders industri farmasi yang berkepentingan pada semua tahapan. Proses produksi obat merupakan sebuah keharusan. Dengan begitu, industri farmasi akan mampu mencapai sarana mutu mulai dari awal pembuatan sampai kepada distribusi produk jadi. Yang kedelapan, inspeksi diri, audit mutu, dan audit dari persetujuan pemasok atau supplier. Inspeksi diri dilaksanakan secara independen dan diverifikasi oleh petugas yang kompeten dari perusahaan yang dapat mengevaluasi penerapan CPOB secara objektif. Adapun tujuan pelaksanaan aspek inspeksi diri ini ialah untuk mengevaluasi apakah semua aspek produksi pengawasan mutu industri farmasi telah memenuhi ketentuan CPOB. Program ini dirancang untuk mendeteksi kelemahan industri farmasi dalam pelaksanaan CPOB dan memutuskan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk perbaikannya ke depan. Pelaksanaan diri dilakukan secara rutin, didokumentasikan untuk selanjutnya, dan dibuatkan program agar tidak lanjut yang efektif. Audit mutu ini dilaksanakan oleh spesialis dari luar atau independen, atau juga bisa tim yang dibentuk dalam manajemen perusahaan yang berguna sebagai pelengkap inspeksi diri. Yang kesembilan, keluhan dan penarikan kembali produk. Penarikan kembali obat yang merupakan suatu proses penarikan kembali produk dari satu atau beberapa batch atau seluruh batch tertentu dari peredaran. Tindakan ini dilakukan apabila ditemukan produk yang cacat mutu atau bila ada laporan mengenai keluhan setelah pemakaian produk sehingga berisiko terhadap kesehatan. Produk obat yang sudah beredar dapat dikembalikan ke industri farmasi berdasarkan adanya laporan keluhan dari pelanggan atau konsumen. Ke-10, dokumentasi, di mana di dalam dokumentasi ini merupakan bagian dari sistem informasi manajemen untuk pemastian mutu. Tujuan dilakukannya dokumentasi ialah untuk memastikan setiap personil akan menerima uraian tugas yang relevan secara jelas dan rinci. Dengan dokumentasi yang jelas akan mampu memperkecil resiko terjadinya kekeliruan atau salah tafsir yang biasanya timbul karena hanya mengandalkan komunikasi lisan, tidak didukung dengan pesan yang tertulis atau dikirim secara elektronik. Yang ke-11, kegiatan alih daya, di mana kegiatan alih daya ini merupakan tanggung jawab industri farmasi terhadap Badan POM untuk menghindari kesalahpahaman sehingga dapat menghasilkan produk atau pekerjaan dengan mutu yang tidak memuaskan.
Kegiatan yang dialihdayakan haruslah didefinisikan, disetujui dan dikendalikan di dalam sebuah kontrak tertulis. Hal ini dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab legal dari penerima kontrak dan pemberi kontrak terhadap konsumen. Yang terakhir atau yang ke-12 yaitu kualifikasi dan validasi, di mana di dalam industri farmasi melakukan identifikasi, kualifikasi, dan validasi yang diperlukan sebagai bukti pengendalian terhadap aspek kritis dari kegiatan yang dilakukan, adanya perubahan yang signifikan terhadap fasilitas, peralatan, dan proses yang dapat mempengaruhi mutu produk obat hendaklah divalidasi. Demikianlah ulasan mengenai CPOB. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.